Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fadlur Rahman Wiyangga dari jurusan Studi Agama-Agama kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang silogisme dan inferensi tidak langsung. Jadi silogisme ini tuh proses penarikan kesimpulan secara deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Jadi konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani yang bernama Aristoteles gitu kan. Dan ini tuh menjadi salah satu fondasi gitu dalam studi logika. Terus di silogisme ini tuh kita menggunakan dua proposisi yang mencapai kesimpulan yang logis. Sedangkan inferensi tidak langsung sendiri itu adalah proses penarikan kesimpulan dengan melihat hubungan antara pernyataan-pernyataan atau premis tanpa menyatakan hubungan tersebut secara eksplisit. Terus di sini juga ada struktur silogisme. Struktur silogisme itu ada dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor itu tuh pernyataan umum yang menjadi dasar argumen. Terus kalau premis minornya pernyataan khusus yang berkaitan dengan premis mayor. Kesimpulannya itu pernyataan yang ditarik dari kedua premis tersebut. Lanjut kita ke jenis-jenis silogisme dan inferensi tidak langsung. Di situ ada silogisme kategorik. Jadi silogisme kategorik itu merupakan satu bentuk penalaran deduktif yang menggunakan mediasi dan terdiri dari 3 kalimat kategoris. 2 kalimat pertamanya itu disebut premis 1 dan premis 2. Dan kalimat ketiga disebut konklusif atau kesimpulan. Di sini ada contohnya juga. Contohnya itu premis mayornya itu semua mahasiswa bercita-cita tinggi. Premis minornya beberapa diantaranya kuliah dengan rajin. Jadi kesimpulannya itu jadi beberapa yang rajin kuliah bercita-cita tinggi. Terus ada silogisme hipotetik. Jadi silogisme hipotetik ini tuh adalah suatu argumen yang premis mayornya merupakan kalimat hipotetis dan premis minornya adalah kalimat kategoris yang membentuk atau merangkai antecedent atau term konsekuen premis mayor. Terus contoh dari silogisme hipotetik ini tuh jika hujan saya naik mobil, terus sekarang hujan, jadi saya naik mobil. Seperti itu. Di sini juga ada silogisme antimen. Jadi silogisme ini tuh jarang sekali gitu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya ada premis mayor dan kesimpulan yang disajikannya, baik lisan maupun tulisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan doang. Jadi contoh dari premis mayor ini tuh Fajar hendak mendapatkan peringkat 1 karena dia telah berusaha keras dalam belajar. Terus kesimpulannya itu Fajar telah berusaha keras dalam belajar. Karena itu Fajar layak mendapatkan peringkat 1. Ada aturan-aturan silogisme. Yang pertama tuh silogisme harus terdiri dari 3 term. Yang pertama tuh term mayor, term minor, dan term tengah. Terus yang kedua ada silogisme ini tuh harus terdiri dari 3 premis. Jadi harus ada premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Terus yang ketiga ada dari 2 premis negatif. Jadi diperoleh premis negatif kesimpulannya. Yang keempat, kalau premis negatif, kesimpulannya pasti negatif. Yang kelima, kesimpulan negatif berasal dari premis positif. Yang keenam itu tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua premis tertentu. Yang ketujuh, kalau ada premis-premis khusus, maka kesimpulannya juga harus khusus. Yang selanjutnya itu tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik dari premis utama tertentu dan sub-premis negatif. Kesimpulannya itu, silogisme ini tuh alat penting dalam logika dan pemikiran kritis. Jadi memungkinkan individu buat menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan secara sistematis. Jadi dengan memahami struktur dan jenis-jenis silogisme, seseorang ini tuh dapat lebih baik itu dalam mengevaluasi argumen dan membuat keputusan yang logis. Itu silogisme dan inferensi tidak langsung itu merupakan metode logika buat menarik kesimpulan. Jadi silogisme itu menggunakan struktur formal, sedangkan inferensi tidak langsung sering melibatkan penalaran intuitif atau kritis itu. Jadi keduanya itu penting dalam berpikir logis dan kritis. Oke.